Oke, baik Bapak Ibu, ini bisa dilihat di layar bahwa isi model dari dokumen pengadaan RFQ ini terdiri atas template dan juga manual pengadaan. Dan kita akan berfokus pada bab 2 dan bab 3 dari manual pengadaannya, karena ini perspektifnya dari perspektif PJPK. Kalau untuk template itu nanti sudah menjadi standar. Itu nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri di dokumennya. Tapi yang mungkin lebih lebih perlu untuk kita diskusikan adalah bagaimana kita menggunakan template-nya. Nah, itu ada petunjuknya di manual. Untuk yang pertama ada persiapan pengadaan BUP dan yang nanti selanjutnya adalah proses prakualifikasi. Nah, sebelum masuk ke dalam tahap pengadaan atau tahap prakualifikasi, kita perlu memastikan bahwa persiapan pengadaan BUP-nya sudah cukup atau sudah siap ya untuk dilakukan pengadaan, sehingga next-nya beberapa hal perlu kita siapkan untuk sebelum kita masuk ke pengadaan badan usaha. Baik, bisa dilihat di sini Bapak Ibu beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pengadaan badan usaha pelaksana itu bisa dilakukan. Yang pertama ada konfirmasi kesiapan proyek KPBU. Ini dilakukan oleh panitia pengadaan sebelum ke tahap pengadaan BUP. Di sini panitia pengadaan melakukan semacam checklist ya atau daftar kelengkapan. Itu yang kami sediakan juga di lampiran manual. Jadi nanti kita ada contohnya apa-apa saja yang perlu dipastikan untuk sudah siap gitu sebelum kita melakukan pengadaan BUP. Kemudian setelah itu kita juga apabila diperlukan ada konfirmasi minat pasar. Ini dilakukan sebelum proses prakualifikasi. Ini untuk mengkonfirmasi karena untuk yang market soundingnya itu kan sudah dilakukan di tahapan FBC ya. Nanti kita apabila diperlukan misalnya dirasa proyeknya perlu konfirmasi lagi dari seperti apa minat pasarnya untuk proyek tersebut bisa dilakukan. Kemudian setelah itu juga apabila diperlukan dilakukan penerbitan pemberitahuan informasi awal. Nah ini untuk memberikan informasi singkat mengenai rencana pengadaan BUP, tetapi bukan merupakan pengumuman resmi dimulainya pengadaan BUP. Jadi hanya informasi awal saja bahwa akan dilaksanakan pengadaan BUP untuk proyek tersebut. Setelah itu, panitia pengadaan menyusun jadwal pengadaan BUP dan rancangan pengumuman. Ini berkoordinasi dengan PJPK untuk menyusun jadwal, kemudian rancangan pengumuman untuk pengadaan BUP-nya seperti apa. Kemudian penyusunan dan penetapan dokumen pengadaan. Nah ini di sini peran dari MBD sudah bisa dimanfaatkan ya. Artinya template dari MBD yang kami susun itu sudah bisa dimanfaatkan untuk dalam penyusunan dan penetapan dokumen pengadaan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pengelolaan data room. Ini digunakan sebagai media antara panitia pengadaan dan juga peserta lelang nantinya untuk bertukar dokumen dan pengelolaan data-data penting pengadaan lainnya. Nah ini mungkin saya kembali lagi ke bagian konfirmasi kesiapan proyek KPBU. Beberapa hal yang perlu dipastikan bahwa untuk memastikan bahwa proyek KPBU tersebut sudah siap untuk untuk diteruskan ke tahap pengadaan BUP. Hal-hal berikut setidaknya sudah harus terkonfirmasi siap ya. Yang pertama ada memastikan bahwa hasil market sounding itu untuk membantu PJPK menilai kemungkinan minat atau reaksi pasar terhadap pengadaan KPBU yang diusulkan. Artinya ini nanti di lampiran dalam manual itu nanti kita sudah menyiapkan hal-hal utama apa saja yang perlu dikonfirmasi sebelum ke tahap pengadaan BUP. Salah satunya adalah mengkonfirmasi jalannya market sounding seperti apa atau hasil dari market soundingnya seperti apa. Kemudian yang kedua, kita juga melihat pra-FS-nya ya, pra-feasibility study-nya. Ini kalau dalam
MBD kita tidak membahas detail bagaimana kita meriksa atau mengecek lagi si PFS-nya sudah lengkap atau belum, karena ini sudah diatur dalam Permen PPN 2 2020. Sehingga di sini kita hanya mereferensikan saja bahwa checklistnya adalah berdasarkan Permen 2 2020. Kemudian yang ketiga yang perlu dipastikan adalah dokumen kajian lingkungan hidup atau seperti AMDAL, UKL-UPL atau SPPL. Pada umumnya, ruang lingkup pekerjaan BUP untuk proyek APJ ini akan terbatas pada penggantian lampu, kemudian peremajaan penerangan jalan yang telah ada, kemudian juga memasang penerangan jalan baru, sehingga tidak termasuk ke dalam kegiatan usaha yang berdampak langsung pada lingkungan, sehingga lebih banyak diperlukannya SPPL, tidak sampai ke AMDAL atau UKL-UPL. Kemudian yang keempat, pengadaan tanah untuk ke KPBU. Di sini PJPK melakukan identifikasi kebutuhan atas tanah berdasarkan hasil kajian akhir pra-FS-nya. Kemudian PJPK melakukan perencanaan penyusunan dokumen pengadaan tanah untuk memperoleh penetapan lokasi. Nah, ini penting untuk mengkonfirmasi bahwa proyek KPBU ini siap, proyek ini siap untuk dilanjutkan ke tahapan pengadaan BUP, sudah ada penetapan lokasinya. Jadi ini perlu penting untuk dikonfirmasi sebelum melakukan pengadaan. Kemudian selanjutnya konsultasi publik. Ini untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, pertanggungjawaban, dan efektivitas KPBU. Dalam konsultasi publik ini, kita mengundang masyarakat, terutama yang terdampak. Kemudian juga nanti di sini bisa terintegrasi juga untuk perwakilan-perwakilan dari kaum-kaum marginal atau masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan, yang bisa jadi terdampak langsung terhadap proyek yang dilaksanakan. Ini penting untuk kelancaran ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah lebih banyak pengalamannya dalam menghadapi masyarakat, mungkin terutama apabila sedang menyiapkan sebuah proyek gitu. Ini perlu dikonfirmasi juga sejauh mana ini sudah disiapkan konsultasi publik ini dan bagaimana hasilnya. Yang terakhir ada jaminan pemerintah. Ini Bapak Ibu mungkin juga sudah lebih familiar untuk jaminan pemerintah. Ini untuk fasilitas yang diberikan sebagai jaminan untuk mendukung bankabilitas proyek. Ini juga perlu dikonfirmasi terkait dengan jaminan pemerintahnya seperti apa sebelum masuk ke tahapan pengadaan BUP. Ini supaya bisa meyakinkan juga gitu, memberikan keyakinan juga bahwa proyek ini mendapatkan jaminan pemerintah, dan untuk BUP juga lebih percaya diri lah gitu untuk bisa mengikuti pengadaan BUP. Ini kita taruh contoh kecil ya, Bapak Ibu, nanti di MDP ini kita taruh di lampiran dari manual pengadaan RFQ atau manual pengadaan 1. Kita taruh checklistnya di lampiran, di situ bisa dilihat hal-hal apa saja yang perlu konfirmasi bahwa sudah ada. Seperti yang Bapak sampaikan, kalau misalnya SPPL ya memang suratnya. Kemudian kalau market sounding atau konfirmasi minat pasar bisa jadi berita acaranya gitu Pak. Jadi bentuk dokumennya itu nanti kita juga mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi nanti ada poin-poin di mana kita harus memastikan bahwa itu sudah terkonfirmasi. Nah, di sini ada sudah dilengkapi, terus tanggalnya kapan, keterangannya apa. Misalnya belum, itu nanti kita bisa berkomunikasi dengan pihak yang memang berwenang atau bertanggung jawab terhadap tahapan tersebut gitu. Misalnya dalam pembentukan PFS kan ini kita di tahapan penyiapan ya. Jadi nanti mungkin bisa berkoordinasi dengan Bappenas atau mungkin dengan pihak-pihak yang terkait lainnya. Nah, ini kita sudah siapkan Pak untuk formnya. Jadi nanti tinggal dilengkapi saja. Untuk bentuknya
memang tergantung apa yang akan kita konfirmasi ya Pak. Seperti mungkin kita perlu tadi saya sampaikan market sounding, mungkin berita acaranya hasilnya seperti apa. Kemudian kalau SPPL ya suratnya, penetapan lokasi juga ya suratnya, surat penetapan lokasi. Jadi itu nanti akan tergantung dari item yang akan kita konfirmasi. Kita masuk ke dalam tahapan prakualifikasi ya Bapak Ibu. Yang pertama mungkin bisa dilihat isi dokumen prakualifikasi itu sendiri, setidaknya memuat latar belakang, tujuan, kemudian tujuan ruang lingkup, informasi penting, persyaratan kualifikasi peserta, dan rincian proses kualifikasi. Ini kesemuanya isi dari dokumen prakualifikasi ini sudah sesuai dengan peraturan LKPP 29/2018. Dan juga ini semua terdapat dalam template dari model dokumen pengadaan RFQ. Nanti ini yang kemarin mungkin saya sempat sampaikan bahwa ada kode pewarnaan ya kalau Bapak Ibu masih ingat. Nah ini nanti yang sifatnya seperti latar belakang, uraian singkat, kemudian tujuan dari proyek ini akan semuanya nanti berwarna jingga atau oranye. Ini yang akan diisi oleh Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan proyeknya seperti apa. Kemudian juga nanti rincian proses, kemudian jadwal, kriteria, prosedur, semuanya juga merupakan disusun oleh panitia pengadaan gitu. Kami sudah menyiapkan template-nya, itu bisa diikuti dan disarankan untuk pada saat penyusunan pada saat penyusunan dokumen pengadaan itu dibaca bersamaan dengan manualnya agar bisa membantu gitu untuk membantu Bapak Ibu sekalian dalam penyusunan. Kemudian selanjutnya ini mungkin lebih ke arah hubungan antara dokumen prastudi kelayakan dengan dokumen prakualifikasi. Jadi apa-apa saja sebenarnya yang bisa diambil dari pra-FS tadi seperti yang Ibu Roro juga sudah sampaikan dalam menyusun dokumen prakualifikasi. Nah di sini ada dokumen prastudi kelayakan ini menyediakan informasi terkait ruang lingkup proyek, studi teknis, studi finansial, aspek hukum, aspek layanan, dan alokasi risiko. Nah ini semua dijadikan referensi atau sumber informasi dalam penyusunan dokumen prakualifikasi. Di ini juga pra-FS juga bisa membantu untuk menetapkan kriteria terhadap kelayakan peserta, aspek administrasi, kemampuan teknis yang harus dimiliki, dan kemampuan finansial yang harus dimiliki. Jadi penting bahwa pra-FS ini sudah, tadi kembali lagi ya, konfirmasi untuk kesiapan proyek KPBU tersendiri, itu penting untuk pra-FS sudah siap, sudah rampung gitu, karena akan berpengaruh terhadap penyusunan dokumen pengadaannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke proses prakualifikasi itu sendiri. Sebelum masuk ke dalam prosesnya yang dimulai dari pengumuman prakualifikasi, beberapa persiapan juga perlu dilakukan oleh panitia pengadaan dan PJPK. Yang utamanya berkoordinasi rutin, kemudian dalam menentukan tadi ya jadwal, kemudian rancangan pengumumannya, kemudian juga menyiapkan akun elektronik, email, kemudian menyiapkan data room juga, dan juga yang lebih penting adalah menyusun kriteria prakualifikasinya. Jadi sebelum mengeluarkan pengumuman prakualifikasi sudah siap panitia pengadaan dan PJPK dengan kriteria prakualifikasinya, sudah siap dengan media atau wadah yang akan digunakan untuk melakukan pengadaan, sehingga pada saat pengadaan berlangsung semuanya sudah siap. Bisa dilihat Bapak Ibu bahwa prosesnya mulai dari pengumuman, pendaftaran, pemberian penjelasan sampai dengan sanggah ini semua kami sediakan di dalam manual, bagaimana menyusun kriterianya, nanti bagaimana pengumuman itu dilakukan, apakah bagaimana kalau pemberian penjelasan dilakukan secara offline atau online, kemudian pemasukan dokumen kualifikasi fisik atau misalnya elektronik itu kami sudah menyiapkan di manual pengadaan. Jadi bisa dilihat, ini kita akan jelaskan satu persatu secara singkat intinya atau hal-hal pentingnya yang perlu diperhatikan pada masing-masing tahapan. Yang pertama, untuk pengumuman prakualifikasi,
ini ketentuannya juga kami ambil dari regulasi yang terkait ya Bapak Ibu ya, bahwa pengumuman disampaikan melalui undangan atau kepada calon peserta atau pihak yang potensial, kemudian media cetak nasional dan website resmi instansi PJPK, kemudian bisa juga di portal pengadaan nasional, kemudian yang mungkin perlu digarisbawahi juga bahwa pengumuman pada media cetak nasional dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali, sehingga PJPK perlu menganggarkan biaya terkait hal tersebut. Kemudian bisa juga ditampilkan di website resmi PJPK atau portal pengadaan nasional. Kemudian juga apabila proyeknya diperkirakan akan diminati oleh pihak internasional ya atau pasar internasional, maka setidaknya dimuat pada media cetak yang memiliki peredaran internasional dan atau website yang menyediakan informasi proyek infrastruktur pada tingkat internasional. Saya pikir beberapa website resmi kementerian atau mungkin lembaga itu sudah beredar secara internasional ya. Kadang-kadang kita melihat sudah banyak website yang memang menyediakan 2 bahasa gitu, artinya peredaran secara internasional itu dilakukan di website-website tersebut. Kemudian bisa dilihat isi pengumumannya. Ini juga ketentuan-ketentuan ini sudah sudah merujuk pada peraturan LKPP. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat di manual seperti yang kemarin saya sampaikan, bahwa di manual kita ada 2 kode pewarnaan, merah dan biru. Kalau yang merah LKPP, yang biru itu Bappenas. Jadi Bapak Ibu tidak perlu tidak perlu repot untuk bolak-balik membuka peraturan dan membuka manualnya, karena kami sudah menyiapkan kutipan langsung dari kedua regulasi tersebut untuk memudahkan. Kemudian proses berikutnya adalah pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi. Di manual juga kami sudah menyiapkan bagaimana jika pendaftaran dan pengambilan dokumen dilakukan secara fisik atau secara elektronik. Jadi di sini apabila dilakukan secara fisik, maka ini bisa diselenggarakan di kantor PJPK. Kemudian juga nanti ketentuan terkait calon peserta memberikan identitas dan kemudian dicatat perwakilan dari mana, kemudian identitas terkait lainnya untuk di-record ya oleh panitia pengadaan bahwa pihak tersebut sudah mendaftar dan mengambil dokumen PQ. Saya rasa ini cukup umum untuk dilakukan. Kemudian secara elektronik juga nanti kalau di sini prosedurnya lebih ke arah panitia pengadaan menerima surat permohonan artinya secara elektronik dari peserta yang akan meminta RFQ, disertai dengan salinan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam pengumuman. Kemudian nanti dokumennya dikirim secara menggunakan surat elektronik. Ini mungkin cukup jelas Bapak Ibu ya, dari mana pendaftaran dan pengambilan dokumen juga perlu dibuat juga batas waktunya ya. Jadi panitia pengadaan menentukan batas waktu yang cukup untuk peserta mendaftar dan mengambil dokumen PQ-nya. Selanjutnya, ini pemberian penjelasan sama mungkin di sini juga bentuknya ada 2 yang kami siapkan atau yang kami susun dalam model dokumen pengadaan. Di manualnya bisa dilakukan bentuknya secara langsung dan juga pertanyaan tertulis. Jadi ini nanti mungkin melihat dari situasi dan kondisinya memang lebih efektif apabila dilakukan langsung ya. Jadi interaksinya juga dapat. Kemudian tetapi apabila keadaan tidak memungkinkan maka bisa dibuat juga pemberian penjelasan dalam pertanyaan tertulis. Sama panitia pengadaan juga menentukan tempat, tanggal, dan waktu untuk pemberian penjelasannya. Dan ini juga poin penting bahwa one-on-one meetings antara calon peserta dan panitia pengadaan tidak diperbolehkan. Jadi ini penjelasan secara langsung dilakukan bersama-sama dengan calon peserta dengan peserta lelang lainnya. Ini kemarin juga kalau saya tidak salah di
dari lesson learn-nya proyek unggulan ya juga disebutkan bahwa sebaiknya one-on-one meeting juga tidak diperbolehkan dalam pemberian penjelasan. Kemudian ini juga penting bahwa ketidakhadiran calon peserta pada rapat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan atau menolak dokumen prakualifikasinya. Jadi karena ini sifatnya hanya memberikan penjelasan, jadi belum misalnya ternyata pesertanya tidak memasukkan dokumen kualifikasi atau dia tidak datang terus dia masukkan dokumen kualifikasi, bukan berarti nggak boleh ikutan gitu. Ini hanya pemberian penjelasan, mungkin menurut pihak yang bersangkutan sudah cukup jelas gitu ya yang disampaikan di dokumen. Baik, yang paling penting juga setelah rapat pemberian penjelasan membuat berita acara rapat pemberian penjelasan prakualifikasi. Nah, ini nanti juga diberikan kepada peserta yang hadir ya, bahwa berita acaranya itu dibuat dan juga disebarkan agar bisa menjadi informasi satu dengan lainnya antar peserta lelang. Untuk pertanyaan tertulis ini dikirimkan oleh peserta ke alamat email panitia pengadaan. Ini juga perlu disusun atau dibuat jangka waktunya ya. Jadi dan apabila dibutuhkan itu dilakukan secara batch atau gelombang. Jadi nggak numpuk di satu waktu, nanti mungkin bisa dibuat per gelombang atau mungkin nanti tanggapan dari panitia pengadaannya juga bisa dibuat per batch gitu sehingga tidak menyulitkan. Sama untuk bentuk pemberian penjelasan dengan pertanyaan tertulis, dibuat juga berita acaranya dengan melampirkan daftar pertanyaan yang didapatkan oleh panitia pengadaan dari peserta. Saya rasa cukup jelas untuk pemberian penjelasan, cukup umum ya yang dilakukan ya. Artinya apabila memang memungkinkan untuk dilakukan secara luring atau tatap muka itu akan lebih efektif. Tapi apabila memang kondisi tidak memungkinkan atau mungkin hybrid juga bisa ya, sekarang juga sudah biasa mungkin dilakukan secara hybrid, sehingga ini mana yang lebih mudah atau nyaman dilakukan oleh panitia pengadaan bisa dilakukan. Baik, selanjutnya adalah pemasukan dokumen kualifikasi. Prosedur dari persiapan dan pemasukan dokumen kualifikasi ini yang jelas yang pertama adalah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, kemudian sesuai dengan format yang ditetapkan. Tujuannya apa? Untuk memberikan format kepada peserta lelang agar memudahkan panitia juga dalam memeriksa ya. Jadi kalau misalnya punya format yang sama, panitia pengadaan sudah lebih terbiasa untuk melihatnya. Kalau formatnya beda-beda, ini yang akan memakan waktu bagi panitia pengadaan untuk memeriksanya gitu. Kemudian batas waktu pemasukan dokumen kualifikasi sesuai yang ditetapkan. Kemudian satu hal yang perlu diperhatikan juga bahwa panitia pengadaan perlu untuk memberikan waktu yang cukup ya untuk peserta dalam menyiapkan dokumen kualifikasinya, sehingga mungkin salah satu yang kami highlight juga dalam manual ini adalah bahwa mungkin itu nanti di RFP ya. Artinya bahwa semua prosedur, semua tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh peserta lelang itu penting untuk dimasukkan dalam pertimbangan waktu ya, penyediaan waktu dari yang diberikan oleh panitia pengadaan. Jangan sampai terlalu singkat atau jangan sampai terlalu lama gitu, tergantung dari persyaratan yang diberikan. Dan khawatirnya apabila peserta merasa tidak memiliki waktu yang cukup, itu nanti mereka tidak akan jadi masukin dokumen gitu. Itu juga mungkin salah satu hal yang dapat bisa didiskusikan atau mungkin diberikan tanggapan dari peserta terkait pada saat pemberian penjelasan.
Apabila diperlukan, panitia dan PJPK juga dapat memberikan perpanjangan batas waktu pemasukan dokumen kualifikasi. Mungkin nanti dilihat dari pada saat mendekati hari H atau mungkin mendekati atau pada saat hari H ada peserta yang lebih banyak peserta yang tidak memasukkan, mungkin perlu dievaluasi kenapa, apakah waktunya cukup tidak cukup untuk mereka menyiapkan atau seperti apa. Itu keputusan dari panitia dan PJPK. Peserta lelang juga diperbolehkan untuk melakukan perubahan terhadap dokumen kualifikasi yang telah dimasukkan selama masih dalam batas waktu rentang waktu pemasukan dokumen kualifikasi. Artinya kalau setelah itu ya jelas tidak bisa memasukkan. Tapi misalnya masih dalam jangka waktu untuk memasukkan dokumen kualifikasi adalah mungkin 3 minggu. Kalau dari selama 3 minggu itu di minggu ke-2 misalnya peserta sudah memasukkan tetapi ternyata ada yang mau dirubah, ada yang mau ditambah, dikurang, diganti, atau mau ditarik, itu masih bisa dilakukan selama masih dalam rentang waktu pemasukan dokumen kualifikasi. Prosedurnya juga kami siapkan dalam manual bahwa sebelum melakukan penarikan, penambahan, pengurangan, atau penggantian dokumen, peserta lelang harus memberitahukan kepada panitia lelang, panitia pengadaan, bahwa peserta bermaksud untuk melakukan perubahan terhadap dokumen kualifikasi yang telah dimasukkan. Kemudian setelah diterima oleh panitia pengadaan, nanti peserta melampirkan dokumen yang mau ditambahkan atau mungkin dilakukan pergantiannya. Dokumen kualifikasi atau bagian dari dokumen kualifikasi yang dimohonkan untuk ditarik atau dikurangi harus dikembalikan kepada peserta yang bersangkutan. Jadi tadi ya, selama masih dalam rentang waktu pemasukan dokumen, maka peserta bisa melakukan perubahan terhadap dokumen kualifikasinya. Misalnya ada yang kelebihan atau yang kekurangan, atau mungkin ada persyaratan yang lebih update daripada yang sudah dimasukkan, itu boleh dilakukan perubahan. Baik, tahapan selanjutnya adalah pembukaan dan evaluasi dokumen kualifikasi. Nah, ini yang di atas itu adalah tahapan-tahapannya, memeriksa kelengkapan data, terus memeriksa juga kelalaian dalam memenuhi persyaratan administratif yang tidak substantif, kemudian evaluasi pemenuhan persyaratan kualifikasi dan konfirmasi dan klarifikasi data kualifikasi. Lagi-lagi yang pertama adalah checklist ya, checklist lagi nih. Tadi sebelumnya ada checklist untuk konfirmasi kesiapan proyek KPBU sebelum masuk ke tahap pengadaan. Yang sekarang adalah checklist kelengkapan data. Ini juga kami sediakan di manual, checklistnya apa saja ada di lampiran. Kami siapkan untuk memudahkan Bapak Ibu pada saat melakukan evaluasi dokumen kualifikasi. Kemudian setelah itu, setelah menerima dokumen kualifikasi, panitia pengadaan dapat langsung menganalisis apakah kelalaian memasukkan dokumen yang kurang atau tidak lengkap adalah isu yang substansial dan menentukan apakah kelalaian tersebut dapat membuat peserta gugur dari tahap prakualifikasi. Nah, di manual pengadaan yang kami susun, juga kami sudah menyiapkan contoh ya, contoh Bapak Ibu untuk hal-hal yang substantif dan tidak substantif. Tapi pada prakteknya akan menjadi keputusan dari panitia pengadaan dan PJPK, apakah itu substansial atau tidak substansial. Mohon maaf sebelumnya, harusnya mungkin saya memberikan contoh tabelnya ya, tapi di manual kami siapkan, sehingga nanti misalnya kalau yang tidak substantif adalah kurang halaman atau mungkin salah penomoran atau mungkin memang ada halaman atau dokumen yang hilang, itu nanti sama panitia pengadaan bisa dilakukan klarifikasi, konfirmasi dan klarifikasi. Ini sebenarnya memang nggak ada atau ketinggalan atau seperti apa. Artinya itu bukan hal yang menggugurkan peserta ya untuk hal-hal yang sifatnya tidak substansial. Tapi kalau misalnya substansial memang tidak ada
dokumen administratif yang krusial mungkin seperti SPT mungkin ya, atau mungkin dokumen izin usaha, itu kan biasanya kita minta dan sebagai syarat administratif yang krusial gitu ya untuk badan usaha, untuk dimintakan ke badan usaha. Jika itu tidak ada, memang itu sesuatu yang substansial gitu. Kemudian evaluasi terhadap dokumen kualifikasi ini nanti kita akan ada slide yang menjelaskan lebih rincinya terkait dengan evaluasi. Kemudian jelas setelah ada pelaksanaan evaluasi dilakukan atau disusun berita acara hasil evaluasi yang ditandatangani oleh panitia pengadaan. Kemudian panitia pengadaan menetapkan daftar peserta yang lulus kualifikasi berdasarkan hasil evaluasi kualifikasi. Baik, untuk evaluasi, hasil evaluasi dan pengumuman hasil prakualifikasi, boleh next. Nah, setelah dilakukan evaluasi dokumen kualifikasi dituangkan dalam berita acara, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota panitia pengadaan. Nah, ini mungkin salah satu hal yang cukup umum juga ya terjadi ya, atau mungkin salah satu juga kutipan langsung dari peraturan LKPP terkait dengan hasil dari evaluasi dokumen kualifikasi apabila menghasilkan lebih dari satu peserta yang memenuhi kualifikasi, tahapan pengadaan dilanjutkan ke pelelangan. Jika hanya menghasilkan satu peserta atau apabila terdapat lebih satu peserta yang lulus tahapan kualifikasi namun hanya satu peserta yang memasukkan dokumen penawaran di tahapan lelang, tahapan pengadaan dilanjutkan dengan penunjukan langsung. Jadi mekanismenya akan berbeda untuk penunjukan langsung. Jika proses prakualifikasi tidak menghasilkan peserta yang memenuhi kualifikasi, maka panitia pengadaan melaporkan kepada PJPK dan berdasarkan laporan yang dimaksud, PJPK menyatakan prakualifikasi gagal atau mungkin nanti bisa dilelang ulang. Nah, ini mungkin kemarin juga kita sama-sama belajar dari yang Madiun juga ya, dari Madiun juga ada tahapan, kalau saya nggak salah ingat, di tahapan prakualifikasi itu lulus 3 peserta, tapi yang memasukkan proposal hanya 1, kalau saya tidak salah ingat ya. Kemudian di Lombok Barat juga yang memasukkan proposal hanya 1 gitu dari prakualifikasi. Nah, ini ketentuan ini sudah berdasarkan peraturan LKPP, jadi bisa diikuti. Jadi bila Bapak Ibu memang hanya punya 1 peserta yang lolos prakualifikasi, atau hanya 1 peserta yang dikualifikasi banyak tapi yang memasukkan penawaran hanya 1, maka itu langsung mekanismenya berubah menjadi penunjukan langsung. Kalau tidak ada berarti prakualifikasi gagal, perlu evaluasi antara panitia pengadaan dan PJPK, kemudian memutuskan apa yang harus diperbaiki untuk kita melakukan prakualifikasi ulang. Untuk pengumuman hasil prakualifikasi, ini menyampaikan bisa melalui surat elektronik dan mengumumkan daftar peserta yang lulus sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Bisa melalui website instansi PJPK dan atau media cetak menggunakan media cetak yang sama yang digunakan untuk mengumumkan prakualifikasi sebelumnya. Kemudian pada umumnya hasil prakualifikasi biasanya diumumkan dalam jangka waktu 15 hari kerja sejak tanggal batas waktu pemasukan dokumen kualifikasi. Sampai ini sekali lagi beberapa hal memang menjadi ketentuan dari atau kesepakatan antara panitia pengadaan dan PJPK, karena perlu banyak hal yang dipertimbangkan untuk menentukan jangka waktu ya. Slide berikutnya saya akan menampilkan contoh dokumen-dokumen pembukaan dan evaluasi dokumen kualifikasi. Yang pertama contoh daftar periksa. Nah, ini checklist yang tadi saya sebutkan. Selain daripada konfirmasi kesiapan proyek KPBU, ada juga checklist untuk dokumen kualifikasi. Jadi panitia pengadaan bisa dengan mudah memeriksa secara cepat mungkin ya, mungkin pada saat menerima dokumen kualifikasi bisa dicek kelengkapannya. Nah, itu kan masih ada rentang waktu untuk peserta untuk apabila ada yang kurang
atau ada yang perlu diganti dan ditambahkan, itu panitia pengadaan bisa menginformasikan. Jadi ini checklist ini untuk menghindari sebelum masuk ke evaluasi nanti ternyata kita baru tahu peserta A kurang dokumen ini yang ternyata substansial, peserta B kurang dokumen yang lainnya yang ternyata substansial. Nah ini untuk menghindari terlalu banyak mungkin peserta yang gugur di awal, maka kami siapkan checklistnya untuk bisa dimanfaatkan oleh panitia pengadaan. Yang pertama contoh daftar periksa. Nah ini checklist yang tadi saya sebutkan. Selain daripada secara cepat mungkin pada saat menerima dokumen kualifikasi bisa dicek kelengkapannya. Nah itu ini data substansial. Kemudian format berita acara juga kami siapkan di manual pengadaan. Jadi manual pengadaan juga di lampiran-lampirannya lengkap dengan semua surat contoh surat. Jadi bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak harus mengikuti yang template. Jadi kita menyediakan contoh supaya panitia pengadaan PJPK dari awal sudah punya bayangan seperti apa gitu. Namun modifikasi juga bisa dilakukan untuk kepentingan PJPK dan panitia pengadaan. Baik, slide terakhir untuk proses prakualifikasi adalah sanggahan. Peserta yang tidak lulus proses kualifikasi dapat menyampaikan sanggahan atas hasil prakualifikasi kepada panitia pengadaan dengan disertai bukti awal yang cukup tentang terjadinya penyimpangan atau pelanggaran prosedur. Sanggah juga sama ditetapkan berdasarkan jangka waktu oleh panitia pengadaan. Jadi sama terkait dengan jangka waktu ini juga perlu ditentukan dengan seksama ya Bapak Ibu. Kemudian panitia pengadaan harus menyampaikan jawaban tertulis atas sanggahan yang disampaikan dari peserta lelang. Jika sanggah dinyatakan benar oleh panitia pengadaan, maka panitia pengadaan melaporkan kepada PJPK. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, PJPK dapat menyatakan prakualifikasi gagal dan menelaah rencana tindak lanjut atas prakualifikasi gagal. Nah, jadi ini sama ya, sanggahan yang disampaikan oleh peserta kepada panitia pengadaan didiskusikan dengan PJPK seperti apa, kemudian apabila memang sanggahan ini terbukti benar, maka perlu ada tindak lanjut dan rencana untuk melakukan prakualifikasi ulang. Di yang kotak biru ini adalah hanya hal-hal yang dimuat dalam sanggahan apa saja yang perlu disampaikan oleh peserta kepada panitia. Baik, saya kira untuk proses prakualifikasi kurang lebih mungkin saya lanjutkan dulu beberapa slide terakhir untuk prakualifikasi. Ini tadi mungkin sudah menyentuh sedikit ya ke kriteria prakualifikasi, di mana karena di prakualifikasi kan kita tujuannya untuk bisa mendapatkan perusahaan atau konsorsium yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kontrak KPBU-nya, sehingga panitia perlu menetapkan kriteria prakualifikasi untuk mengurangi resiko kegagalan proyek yang disebabkan oleh kurangnya kemampuan dan kapasitas badan usaha pelaksana. Meskipun demikian, kriteria yang terlalu ketat itu juga tidak baik karena dapat membatasi jumlah peserta sehingga dapat mengurangi persaingan. Jadi di dalam model dokumen pengadaan di manual juga kami menyiapkan hal-hal apa saja yang dapat dipertimbangkan untuk menentukan atau menyusun kriteria prakualifikasi oleh panitia pengadaan. Umumnya kriteria prakualifikasi digambarkan melalui 3 kategori utama, seperti mungkin sudah umum ya, ada kriteria administratif, ada kemampuan finansial dan kemampuan teknis. Seperti tadi Mas Owi juga sampaikan bahwa di KPBU ini kita utamanya melihat kemampuan secara finansial dan teknisnya dari si calon peserta atau dari si peserta lelangnya. Di sini tadi juga sedikit disinggung bahwa untuk kriteria administrasi atau hukum ini
berhubungan dengan kondisi hukum yang harus dipenuhi oleh peserta. Jangan sampai peserta yang ikut pengadaan ini ternyata melakukan usaha yang tidak yang tidak berdasarkan hukum atau regulasi yang berlaku tadi itu ya. Sehingga tadi yang Bu Roro sampaikan juga panitia harus harus mengetahui ya di sektor proyek yang di KPBU-kan itu apa saja sebenarnya perizinan atau regulasi yang berlaku terkait dengan usaha yang dilakukan gitu di sektornya. Kemudian kemampuan finansial ini diperlukan untuk menjamin bahwa perusahaan atau konsorsium yang mengikuti pelelangan memiliki kondisi finansial yang sehat dan memiliki pengalaman pada proyek dengan kondisi atau ukuran serupa. Ini juga penting Bapak Ibu karena intinya kan juga memang KPBU itu kita mau memastikan bahwa badan usaha ini memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk bisa menjalankan proyeknya gitu. Jangan sampai nanti di tengah jalan ternyata crash gitu ya, kita tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Yang ketiga, kemampuan atau pengalaman teknis juga penting untuk diberikan kriterianya dan juga dipenuhi terutama dan tentunya dipenuhi oleh peserta lelang gitu, karena kalau kemarin kita sempat singgung tentang spesifikasi keluaran ya atau output spec, di sini kan justru kemampuan teknisnya ini yang akan menjadi highlight atau unggulan dari badan usaha, bagaimana mereka bisa mencapai atau memenuhi output spec yang diberikan oleh panitia gitu. Jadi ada inovasi dari teknologi, kemudian juga dari segi pengalaman secara teknisnya juga akan membantu panitia dalam melakukan evaluasi sehingga mendapatkan peserta yang memang bonafit ya secara finansial, hukum, dan juga teknis. Slide berikutnya mungkin sedikit gambaran saja untuk contoh masing-masing kriteria di dalam materi dan juga di dalam manual pengadaan yang di dalam manual pengadaan yang kami susun juga kami berikan contoh-contoh kriteria prakualifikasi, dan ini hanya merupakan contoh dan referensi. Untuk yang APJ memang kami memberikan contoh sampai dengan ke angka-angka ya, tapi angka itu hanya ilustrasi saja, dan ini perlu disesuaikan oleh panitia pengadaan sesuai dengan kebutuhan proyeknya seperti apa. Yang pertama mungkin tadi kriteria administrasi berhubungan dengan perizinan-perizinan, mungkin surat dan segala hal yang berhubungan dengan administratif dan hukum. Kemudian kriteria kemampuan finansial biasanya dimintakan laporan keuangan beberapa tahun terakhir untuk dilihat kemampuan historical kemampuan finansialnya seperti apa. Kemudian untuk pengalaman teknis biasanya dari segi konstruksi ataupun O&M dilihat bagaimana pengalaman dari peserta ataupun konsorsium tersebut terhadap penyediaan infrastruktur sejenis. Perubahan dari Perlem 29 2018 terkait evaluasi di tahapan prakualifikasi. Kalau di dalam peraturan sebelumnya evaluasi ini hanya dilakukan dengan sistem gugur, maka di Perlem yang baru akan dibuka opsi evaluasi prakualifikasi menggunakan sistem gugur dan sistem kombinasi antara pass-fail dengan nilai. Itu sudah kami akomodir dalam manual pengadaan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat biasanya kalau yang dimaksud dengan kombinasi antara pass-fail dengan penilaian apa. Jadi biasanya kalau administrasi, kriteria administrasi sudah mutlak pass-fail ya. Jadi untuk persyaratan-persyaratan yang memang tidak ada akan otomatis gugur. Tapi untuk teknis, biasanya untuk teknis ini bisa dilakukan pembobotan. Dari tahapan PQ juga sudah bisa dilakukan pembobotan. Misalnya dari kriteria yang ditetapkan, peserta yang memenuhi itu bisa mendapatkan nilai lebih tinggi daripada peserta yang di bawahnya gitu. Itu pembobotan pun ditentukan oleh panitia. Semua panduannya kami sediakan dalam manual pengadaan. Yang perlu saya garis bawahi adalah mekanisme evaluasi PQ tersebut baru akan berlaku setelah Perlemnya sudah diterbitkan.
yang baru. Jadi selama perlemnya belum diterbitkan yang baru masih mengikuti perlem yang lama. Tapi kami sudah menyiapkan karena atas permintaan LKPP juga, kami sudah menyiapkan untuk kedepannya. Jadi kita sudah punya gambaran atau pegangan ya untuk evaluasi PQ menggunakan sistem kombinasi. Baik, mungkin 3 slide selanjutnya saya akan pindah ke aspek GETSI, Bapak Ibu. Ini kemarin yang salah satu hal yang sempat saya sampaikan juga bahwa perubahan atau ya untuk 3 slide terakhir ini mungkin singkat saja. Salah satu perubahan atau pembaruan utama dalam model dokumen pengadaan ini adalah masuknya aspek GETSI ya dalam pengadaan KPBU. Di sini mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar, bukan mungkin kalau GETSI lebih ke arah apa namanya istilah yang spesifik karena kita bekerja sama dengan Kiat, di Kiat itu menggunakan istilahnya GETSI, Gender Disability and Social Inclusion. Mungkin yang Bapak Ibu sudah lebih familiar itu GESI ya yang diatur dalam Inpres, kemudian peraturan Presiden, Mendagri dan juga peraturan-peraturan kementerian terkait. Nah, ini mungkin sedikit dasar hukumnya terkait dengan GESI atau pengarusutamaan gender ya dalam pembangunan infrastruktur. Kemudian next-nya ini mungkin singkat saja manfaat pengintegrasian GETSI ke dalam pembangunan infrastruktur. Ada manfaat ekonomi, manfaat pemberdayaan, dan juga manfaat kepada semua kelompok gitu, semua kaum ya, terutama yang terdampak. Kemudian semua kelompok masyarakat juga dengan kita mengintegrasikan aspek GETSI ini bisa membantu mereka juga ikut merasakan manfaat dari pembangunan. Ada manfaat ekonomi, manfaat pemberdayaan, dan juga manfaat kepada semua kelompok gitu, semua kaum ya, terutama yang terdampak. Kemudian semua kelompok masyarakat juga dengan kita mengintegrasikan aspek GETSI ini bisa membantu mereka juga ikut merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur itu sendiri. Mungkin contohnya yang sudah banyak di sektor transportasi itu adanya mungkin gerbong khusus wanita atau mungkin sudah ada ramp ya atau apa namanya yang untuk memudahkan para penyandang disabilitas untuk menikmati transportasi publik yang disediakan oleh pemerintah. Ada juga di beberapa ruas jalan kita lihat juga sudah ada yang blok yang kuning-kuning yang ada ininya yang ada apa namanya timbulan-timbulannya itu juga untuk memudahkan para mungkin tunanetra untuk mengetahui jalannya mana ada lobang atau segala macam. Nah, itu salah satu bentuk pengintegrasian GETSI ke dalam pembangunan infrastruktur. Jadi semua kalangan, semua kaum masyarakat bisa menikmati apa yang sudah dibangun oleh pemerintah. Nah, ini slide selanjutnya mungkin singkat saja untuk contohnya bagaimana kita mengintegrasikan aspek GETSI ke dalam masing-masing tahapan KPBU, pengadaan KPBU. Yang pertama di tahapan kualifikasi, ini di manual juga kami sediakan panduannya dan ini sifatnya masih opsional. Artinya tidak harus diimplementasikan oleh panitia pengadaan, tetapi kalau diimplementasikan akan memberikan manfaat atau nilai yang lebih besar terhadap proyek tersebut. Kita bisa memasukkan kriteria kualifikasi, itu memasukkan komponen pengarusutamaan gender. Misalnya kita meminta badan usaha punya pengalaman dalam menerapkan aspek ini di proyek sebelumnya atau proyek manapun yang mereka sudah pernah mengintegrasikan aspek ini. Misalnya dulu memang di perusahaannya itu ada kebijakan untuk tidak mempekerjakan anak-anak di bawah umur misalnya, atau mungkin ada kebijakan atau mekanisme terkait dengan pengaduan pelecehan seksual misalnya di perusahaannya. Nah, itu bisa kita coba masukkan ke dalam salah satu kualifikasi dari badan usaha. Kemudian di proses lelang atau di tender ini juga bisa kita masukkan inovasi ya.
Jadi di proposalnya itu bisa badan usaha bisa menunjukkan inovasinya bagaimana untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan selama masa proyek berlangsung gitu. Seperti tadi bagaimana mitigasi dan pencegahan pelecehan seksual terhadap perempuan, terus untuk mencegah adanya mempekerjakan anak di bawah umur, atau mungkin bagaimana untuk memitigasi konflik sosial dan segala macam antara pekerja dengan mungkin penduduk sekitar, seperti itu. Dan yang terakhir di kontrak KPBU juga bisa memasukkan komitmen untuk penerapan pengaruh utamaan gender. Misalnya program pemberdayaan perempuan atau target presentasi mempekerjakan tenaga perempuan dalam proyek KPBU gitu. Atau mungkin penyandang disabilitas juga bisa dilibatkan gitu dalam pembangunan proyek ini. Juga klausul anti diskriminasi, contohnya persamaan gaji, kemudian persamaan perlakuan, dan kesempatan untuk mengikuti pelatihan gitu yang diadakan selama memang proyek berlangsung. Nah, ini mungkin Bapak Ibu contoh singkat saja yang bisa kami sampaikan dalam presentasi, namun lengkapnya panduannya, contohnya, dan juga bagaimana cara mengevaluasinya itu semua kami sediakan dalam manual pengadaan di tahapan RFQ ini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nanti seperti apa apabila di proyeknya mau mengimplementasikan. Karena kemarin juga Barono sempat menyebutkan kita kemarin sebagai tuan rumah G20 ya, juga inklusivitas itu juga sebagai salah satu goals kita gitu dalam pembangunan infrastruktur, sehingga dengan adanya keselarasan antara aspek GETSI yang kita integrasikan dengan tujuan jangka panjang atau tujuan yang lebih tinggi, itu diharapkan juga appetite atau mungkin ketertarikan dari pasar juga bisa lebih tinggi. Ada tanggapan mungkin? Barangkali ini slide terakhir saya untuk yang prakualifikasi.